Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyuhsin jarahu. Wa qala aidha ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2024 Masehi. Kita masih bisa duduk bersama di masjid dan majlis yang kita cintai ini, majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, sekaligus majlis yang kelak akan menjadi taman-taman surga.
majelis di mana kita bisa meraih, menggapai keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang juga dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Sekaligus melalui majelis ini kita berharap bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Sekaligus juga harapan kita mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dengan susah payah untuk hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, di samping kelak akan memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga, juga insya Allah menjadi amalan yang luar biasa, yang saya yakin tidak semua orang bisa, dan itu artinya kita merupakan bagian orang-orang yang beruntung, karena pahalanya jika kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk bersama, zikir mengingat Allah, sampai waktu syuruk nanti, maka berarti pahalanya kita sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan kitab Tanbihul Ghafilin pada pagi ini tentang hukukul jar, yaitu hak-hak tetangga. Di mana dalam hidup ini tentu kita punya hak dan kewajiban. Dalam hal apapun kita punya hak dan kewajiban. Lebih-lebih kita sebagai makhluk sosial yang sudah pasti kita berinteraksi dengan sahabat, keluarga, bahkan tetangga. Begitu pentingnya kewajiban hak kita kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda di mana malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari." Malaikat Jibril senantiasa selalu berwasiat kepadaku tentang apa? Bil jari, tentang hak-hak tetangga. Hatta donantu artinya bagaimana perbuatan baik kita kepada tetangga. Hatta donantu sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Tersirat makna seandainya boleh, mestinya tetangga itu mewarisi harta kita. Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan seringkali keluarga kita sendiri itu jauh dari kita. Kita sakit, kita punya kesulitan, kita yang kadang ada yang ngantar ke rumah sakit, tetangga. Kita mau pinjam suatu nggak ada, tetangga. Ya, masak kurang garam atau kurang cabai, tetangga. Saudara jauh kadang-kadang. Ya, cuman terkadang seringkali kita apa? Kita seringnya minta tolong tetangga, kesulitan tetangga. Ya, nitip rumah kadang berjauh tetangga. Tapi begitu kita kadang-kadang ada rezeki bagi-bagi, tetangga dilupakan kadang-kadang. Sampai Rasul juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin jarahu, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Berbuat baiklah kepada tetangganya. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuh.
Rasul juga mengingatkan kita, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali Rasul ucapkan wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Qila, sahabat bertanya, siapa orangnya ya Rasul yang tidak beriman itu? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan ucapan dan perbuatannya. Seringkali kita hidup bertetangga ini tidak mempedulikan perasaan tetangga. Sepele kita nanam pohon mangga di depan rumah kita. Benar di rumah kita, di pekarangan kita. Kadang-kadang itu pohonnya gede, menjulur ke halaman tetangga atau ke gentengnya, atap rumahnya atau pagernya tetangga. Ya. Kebetulan juga kalau ditebang sayang, kalau berbuah itu bagus, besar-besar lah, banyak lah. Ini. Tetangganya tiap pagi nyapu kan otomatis. Begitu berbuah, kadang-kadang kan nawan-nawani acan. Ya. Diambil marah, padahal itu sebenarnya dalam hadis itu jika pohon itu sudah menjulur ke parang rumah kita, maka itu menjadi hak kita sebetulnya. Cuman kadang kalau kita ambil, omongannya beneran gitu. Wih, orang tukang sholat mangga saya dicuri katanya. Kadang-kadang seperti itu. Ya ini yang sepele. Itu kadang-kadang ujian hidup kita ini, awas hati-hati. Seperti itu. Karena apa kata Nabi? Rasul juga pernah didatangi oleh seseorang. Ya Rasul, punten Tuhan Rasul, si fulan itu sholatnya rajin. Puasanya rajin siang malam. Sholatnya siang malam, puasanya juga sama. Wa fi lisaniha syai'un, tetapi lisannya ini suka menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi jawabannya? Qala Rasulullah, Rasul bersabda, la khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya sama sekali dan dia neraka tempatnya. Padahal sholatnya siang malam. Puasanya juga siang malam, ya. Atau malamnya sholat, siangnya puasa, rajin. Tapi karena mulutnya suka menyakiti tetangganya, kata Nabi, tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya, dia di neraka tempatnya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya. Ini yang berarti kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, ya, Nabi juga bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Ada 7 golongan orang, 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melirik padanya. Ya, tidak akan melirik, cuek. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan dosa mereka. Tidak membersihkan dosa mereka. Wa yaqulu lahum, dan Allah akan berkata kepada mereka, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Sana masuk sama orang-orang yang masuk neraka. Padahal tadi itu salat malam rajin, siangnya puasa. Tuh. Siapa 7 golongan manusia ini? Pertama kata Nabi, al-fa'ilu wal maf'ul. Orang laki-laki yang bersetubuh dengan sama jenisnya, homo. Jeruk makan jeruk kata sekarang. Al-fa'il wal maf'ul. Ini orang yang seperti ini, ya, di neraka selamanya. Sekalipun santri, tukang sholat dan sebagainya, kalau berbuat seperti ini, ya. Dan ini miris. Negara-negara maju, negara Eropa Barat sudah mulai mengesahkan nikah sama jenis. Ya.
Padahal adab yang muncul akibat perbuatan ini sudah jelas dulu zaman Nabi Lut, ya, di mana kaumnya ini semua pada liwat, mencintai sesama jenis atau berhubungan badan antar lelaki, ya, tentu adalah bersetubuh dari duburnya. Nah, ini yang dikatakan orang ini tidak akan dilek sama sekali, tidak disucikan, tidak ampuni dosanya dan masuk neraka selama-lamanya. Kemudian wanaqihu yadahu, yang kedua orang yang kawin dengan tangannya. Kawin dengan tangannya berarti onani. Ya, kalau bahasa fikihnya istimnah, mengeluarkan sperma dengan tangan. Ya, dalam tanda kutip ya, kalau yang ngeluarin pasangannya kan beda. Ya, artinya istrinya karena mungkin sedang haid umpamanya. Ya. Caranya hubungannya seperti itu boleh. Ini mak lelaki sengaja mengeluarkan spermanya dengan tangannya sendiri. Ya, itu namanya istimna dalam fikih dan itu termasuk juga dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi naqihul bahimah, orang yang menyetubuhi binatang. Ya, hewan disetubuhi, mau anjing mau apa, hewan, pokoknya semua hewan. Sama juga Allah tidak melirik dengan dia, tidak mensucikan dosanya dan masukkan ke dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang menyetubuhi istrinya dari belakangnya. Wa naqihul mar'ati fi duburiha, orang yang menikah istrinya dari duburnya. Sama, jangan salah mengartikan ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum haitsu syi'tum. Memang ada ayat istrimu adalah sawah ladangmu, silahkan cangkul sawah ladangmu semaumu. Memang sekilas itu maknanya bebas, terserah apa saja, tapi sudah ada aturan di situ, tegas ayat lainnya dengan hadis juga bahwa selain dari tadi, ya, artinya kalau dubur jelas ya, dari belakang. Selanjutnya wajami'ul mar'ati wabnatiha, orang yang menikahi atau orang yang beristri dengan sekaligus anak perempuannya. Ya, ini ibunya dinikahi, anaknya dinikahi. Ini sama. Ya. Tidak akan dilirik oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya dan masuk dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya orang yang berzinah dengan istri tetangganya. Ini juga dosa besar, termasuk orang yang berzina dengan, ya, wazani bihalilati jarihi, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Dan yang tujuhnya yang terakhir al-mu'dijarahu yu'linuhu linnasi illa ayatu babi syurutiha. Itu orang yang menyakiti tetangganya, ya, dengan diketahui oleh orang yang banyak. Ini orang yang menyakiti tetangganya dengan diketahui oleh orang yang banyak, kecuali ia bertobat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ini beberapa penyebab Allah tidak memandang kita, melirik kita pada kiamat dan tidak mensucikan kita dari dosa-dosa, itu berkaitan dengan tetangga. Dua poin penting tadi itu diantaranya yang akhir, ya, berzina dengan istri tetangga dan menyakiti hati tetangga. Itu juga termasuk dosa besar. Tuh. Oleh karena itu Rasul juga mengingatkan dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun, demi Allah zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, kata Rasul, la yuslimu abdun, tidak termasuk orang Islam seseorang itu. Sekalipun ngaku Islam, KTP-nya Islam, tidak termasuk orang Islam, kata Nabi. Ya. Hatta yaslaman nas, sehingga orang-orang itu selamat dari gangguan hati.
Jadi orang Islam itu orang yang berikan keselamatan kepada saudara muslim atau saudaranya, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Wala yu'minu abdun, dan tidak dianggap seorang yang beriman. Siapa itu? Hatta ya'manu jarhu, sehingga orang atau tetangganya itu bebas dari gangguan-gangguannya. Berarti orang sekalipun ngakunya beriman, tapi kalau masih mengganggu saudaranya yang beriman yang lainnya, berarti dia tidak termasuk beriman. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah gangguan-gangguan yang dimaksud ya Rasul? Ya. Wa ma bawa'iqahu qala ghasyuhu wa dzulmuhu. Rasul menjawab, tipuan dan aniayanya. Ya, ini tipuan dan aniayanya. Ini yang dikatakan ya sebagai daripada model gangguan-gangguan itu, tipuan dan aniaya. Seringkali menipu tetangganya, ditipu dan sebagainya. Menganiaya tetangganya juga ada termasuk. Lalu apa sebenarnya hak-hak tetangga itu? Ya. Yang pertama, ini juga dijelaskan dalam kitab Tamyiul Ghafilin, ya, yang kalangan Imam Abdullah Samarkandi. Hak tetangga itu pertama hendaknya kita mendahului mengucapkan salam. Antabda'u assalam. Hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan salam maka lalu wajib menjawab salam itu. Dan ketika orang menjawab ucapan salam, maka 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuknya. Sebaliknya, jika tidak menjawab salam, maka 70.000 malaikat melaknatnya. Ya. Afsus salama bainakum, dahulukan mengucapkan salam. Kemudian hak dan kewajiban bertangga itu apa? La tuqsirul kalam, tidak lama-lama berbicara. Ya, sama tetangga jangan banyak-banyak ngobrol. Sedikit aja ngobrolnya. Kadang-kadang lama-lama ngobrol 10 menit melempeng ngobrolnya, setengah jam mau acak-acakan. Ya. Itu seperlunya saja. Tuh. Kemudian juga tidak banyak bertanya. Kerjanya di mana, gajinya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa, yang anu di mana, anu smart. Waduh, banyakan. Ya. Jangan terlalu banyak bertanya. Selanjutnya, ini kewajiban yang harus betul-betul dipenuhi, itu menjenguk tetangga jika sakit. Apalagi ini satu kewajiban sama muslim. Di antara kewajiban kita sama muslim adalah menjenguk tetangga kita ketika sedang sakit. Itu pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Itu. Selanjutnya, berbelasungkawa terhadap tetangga yang kena musibah. Ini kebanyakan kita kebalikannya. Kalau tetangganya sakit, kita senang, tepuk tangan, rasain belum sakit. Ya, begitu tetangganya yang senang, kita yang sakit gantian. Nah ini berarti orang yang masuk kategori orang yang tidak dilirik oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Tetangga yang hasud. Jadi kalau tetangganya senang, mobilnya baru, dia sakit kalang kabut. Orang ajar, mobilnya baru dari mana? Padahal pensiunan dia itu. Nggak enak makan, nggak enak tidur, kasak-kusek aja. Tapi giliran sakit tetangganya, wah rasain, mudah-mudahan cepat mampus. Nah ini berarti hati yang selimuti dengan dengki. Seperti ini, yang masuk dalam kategori tadi itu
tidak akan diampuni, tidak dilirik oleh Allah, dan tidak disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikut bergembira atas kegembiraannya. Nah ini, jadi bergembira kalau tangganya sedang gembira, datang ucapin selamat, ya, membantu. Kalau sedang lagi walimahan, lagi syukuran, datang kita bantu. Kalau punya harta dengan harta, kalau punya tenaga dengan tenaga, kalau punya pemikiran dengan pemikiran, ya, itu mestinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban tangga berbicara dengan lemah lembut kepada anaknya. Sama anak tetangga yang lemah lembut ngomongnya jangan bentak-bentak saja. Jangan galak, ya, yang lemah lembut. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Dan juga sama pembantunya. Sama yang lemah lembut ngomong sama pembantunya. Lalu memaafkan kesalahan tetangganya jika salah ucap atau salah apa. Maafkan, kalau sudah minta maaf dimaafkan. Ya. Itu harus betul-betul harus perasa sama tetangga itu. Bagaimana posisi kita kalau seandainya kita seperti dia, harus begitu, harus perasa betul. Bisa dikatakan seolah-olah itu tahu apa kebutuhan tetangga, apa kemauan tetangga itu tahu. Tetangga saya pengennya gini, itu berhati-hati, biar tidak sampai menyakiti hatinya. Walaupun terkadang kita nggak merasa menyakiti, kalau bisa seperti itu. Ya, harus perasa, ya, empati. Kemudian jika salah menegur dengan cara yang halus, caranya punten Pak, kalau bisa mah pohon mangganya itu ditebang sebelah sini, ya, biar enggak merusak genteng saya atau apa, tapi cara yang baik. Kemudian hak kewajiban tangga adalah menundukkan mata dari memandang istrinya. Ya, artinya jangan sering mandang-mandang istri tetangga. Ya, tadi itu takut ada setan lewat. Nah, ini bahaya ini, ya, kalau ngobrol. Kemudian juga memberikan pertolongan jika diperlukan. Jika diperlukan. Kalau nggak perlu, jangan. Tuh. Nah ini tetangganya janda baru rajin nawarin pertolongan. Ya. Ini ada udang di balik terigu namanya ini. Ya. Dan yang terakhir, tidak boleh memandang terus-menerus pada pembantunya. Takut jatuh hati. Ya ini pembantunya dipandang-pandang aja. Nggak boleh juga sama. Ya. Ini kalau hak kewajiban ini insya Allah dipenuhi, insya Allah aman kita. Ya, aman. Tidak akan terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan kita termasuk ke dalam golongan tadi orang-orang yang ya masuk neraka, dan golongan orang-orang yang dilaknat, ya, dikutuk tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi juga tadi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal amil falyaqulhan aw layasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaihahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata yang baik, atau kalau belum bisa lebih baik diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Muliakan tetangganya. Tuh. Kemudian wa man kana yu'minu bil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan juga tamunya. Tuh. Jaizatahu yaumun wa lailatun wa diyafatu salah satu ayamin wa makana ba'da dzalika fahuwa shadaqatun.
Kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan tamunya, ya 1 hari 1 malam dan menghormati sebagai tamu selama 3 hari dan lebihnya, maka itu adalah sedekah. Artinya yang ada kewajiban itu kalau bertamu 3 hari 3 malam, jangan lebih dari itu. Tuh. Kemudian hadis terakhir dari Abdurrahman bin Muhammad dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, su'ila rajulun, telah bertanya seorang laki pada Rasulullah SAW tentang hak tetangga atas tangga itu. Ini juga diantaranya. Ini staqradaka aqradtahu wa inda'aka ajabtahu. Apabila ia berhutang kepadamu maka hutangilah. Ini juga termasuk dalam Rasul mengatakan, kalau mau hutang, kasih hutang. Wa inda'aka ajabtahu. Apabila ia memanggilmu maka jawablah. Atau misalnya juga kalau mengundang maka datanglah. Wa in marido udtahu, jika sakit tengoklah, jenguklah. Ini juga sama dengan tadi kata, ini dasar hadisnya. Wa in ista'anaka bika antahu, jika minta tolong kepadamu maka tolonglah. Wa in asobathu musibatun azzaitahu, jika ia ditimpa musibah maka hiburlah. Hiburan ini namanya takziah. Ya. Jadi takziah itu bahasa pengertian maknanya adalah menghibur. Wa in asobahu khairun, hanya itu jika tetangga kita itu mendapatkan kebahagiaan, kita ucapkan selamat. Jangan sebaliknya tadi itu. Wa in mata saya tahu, jika meninggal dunia, antarkan jenazahnya. Ini masa sama tetangganya nggak diantar jenazahnya. Kalau orang jauh mungkin, oleh tetangga ini mah antar. Padahal pahala mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu pahalanya luar biasa besarnya. Allah akan ampuni dosanya, ya, jauhkan dia dari 7 marit dari neraka. Nah, dosa diampuni semua. Wa in ghaba afintahu, jika ia pergi, jaga rumahnya. Ya otomatis ini mah. Kalau lagi mudik, ya jaga. Lagi pergi haji, lagi umroh, rumahnya dijagain. Jangan nyalain RT. RT babak belur. Ya, padahal tetangganya lebih dekat. Nah, gitu. Ya, itu yang lebih berhak itu adalah yang lebih wajib itu tetangganya. Ya. Apa yang diajak? Rumahnya, keluarganya, mungkin pergi haji, anaknya ditinggal, nah, itu dijaga. Tuh. Wala tu'dihi biqatari qadrika, dan janganlah kamu mengganggunya dengan bau masakanmu. Oh, ini juga bau masakan aja nggak boleh. Ya. Sebab la yu'minu, tidak dianggap beriman juga. Ya, orang yang masak-masakan baunya kemana-mana, tangganya nggak dikasih. Sehingga kata Nabi, ya, siapa yang masak sayur, tuh kata Nabi, man tabaha maroko, siapa yang masak sayur maka bagi tetangganya walaupun hanya kuahnya doang. Sayur asamnya umpamanya kulit tangkilnya doang, sopnya umpamanya ceker doang, bagi tetangganya. Itu wasiat Nabi kepada Aisyah, kalau kamu masuk sayur, fa'aksir ma, perbanyak kuahnya, bagi tetangganya. Tuh, itu Nabi. Jadi menyakiti berarti termasuk menyakiti hati tetangga. Goreng ikan asin baunya, waduh, sampai ke tetangganya. Maka datangi walaupun ngasih satu potong doang ikan asinnya, karena baunya udah ke sana-sana. Satenya bagi, kecuali satenya dapat beli. Kalau dapat beli nggak bau, nggak bakal, yang nipas sendiri yang bau, goreng sendiri ikan asinnya baru. Tuh. Illa antun dia ilahi. Tuh. Ya, kecuali bila dia diberi masakan itu. Ruya fi khabar hadis wa fi hadisin ukhra, dalam hadis yang lain ada tambahan
ala hadhihi tis'ati wal asiru, dari 9 hal tadi yang ke-10 adalah Allah tutila bina'aka alaihi illa bitayyibatin min nafsihi. Jangan kamu meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya. Nah, akhirnya nggak dapat ventilasi itu rumah tetangga itu, kita tinggiin rumah kita. Kadang kan orang begitu, tinggiin lagi terus balapan. Nah, kecuali dengan kerelaan hatinya, minta izin. Ini kadang-kadang nggak minta izin, Pak, saya mau tinggiin, ya, rumah saya mau tinggiin. Nah, ini harus izin, itu juga harus izin, ya, dan harus rela dari, ya, itu. Karena tadi itu kembali bahwa saking begitu pentingnya tetangga tadi sampai kata Rasul menyangka bahwa tetangga itu akan diberi waris dan mewarisi harta kita. Itu saking pentingnya itu. Ya. Tuh, jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui hak-hak tetangga ini, mudah-mudahan kita perbaiki kehidupan kita sebagai tetangga, karena sekali lagi tetangga bisa memasukkan kita ke dalam surga, pun tetangga bisa menghantarkan kita ke dalam neraka. Maka berhati-hati kita dalam menyikapi hidup kita bertetangga. Karena biar bagaimanapun, ya, tetangga itu seperti saudara yang bisa saja mewarisi harta kita. Tuh. Baik, itulah mungkin pengantar kajian pagi hari ini. Sambil nunggu waktu syuruk, jika ada yang mau ditanyakan, waktu bertambah, kami persilakan, silakan. Kalau itu sifatnya zakat, betulnya kan zakat sudah ada mustahiknya. Itu yang harus kita keluarkan sama pesan itu, ya. Tapi kalau memang itu banyak, ya, 2,5% ini kalau dari uang yang 2 miliar kan 50 juta, ya kan? Ya dapat rezekinya kan umpamanya kan, gusuran toko depan umpamanya kan tahu sendiri semeternya berapa kan gitu. 2 miliar, lah itu kan berarti kan 50 juta, 1 miliar kan 25 juta. Yatim semua, duafa, miskin sudah dikasih, ngasih masjid, infak sudah, masih ada, nah boleh buat korban. Toh korban itu juga nanti kan dibagikan untuk. Kalau ini zakatnya cuman seharga sapi, 2,5%-nya semuanya untuk beli sapi, ya nggak boleh, nggak mustahiknya. Sebab nanti kalau kurban sapinya itu dimakan juga untuk orang-orang yang kan beda, mustahiknya kurban dengan mustahik zakat kan beda orang-orangnya, ya itu. Tapi kecuali kalau uangnya uang biasa, gitu. Ya, uang biasa, umpamanya uang seperti dapat apa gitu, umpamanya punya at-taqwa, tanahnya dipakai terus dapat upah dari orang, umpamanya seperti itu boleh, umpamanya jalan kita dilewati pengusaha atau umpamanya developer lalu dapat ini kebayaran, nah itu boleh, ya, uang begitu boleh, buat kurban boleh. Tapi kalau emang itu dari zakat, ya, uang betul-betul zakat, kalau mustahiknya sudah jelas, nama sedekah itu zakat itu untuk 8 golongan, ya. Fakir, miskin, kemudian orang berhutang, mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah kan. Tuh. Jadi harus dibedakan. Kecuali ya tadi itu memang zakatnya itu karena uangnya 2 miliar yang dia keluarkan, zakatnya kan 50 juta. Cuman jarang tuh orang itu kalau ngeluarin zakat ngitung total begitu itu. Ya, bisa jadi uang itu lebih dia punya dari 2 miliar tapi nggak ngeluarin sekaligus itu. Ya, dia cicil bulan-bulan, itu namanya sedekah. Zakat memang hitungnya harus begitu. Ya, setahun sekali kan zakat mah, nisab, haul kan. Dalam ketentuan zakat itu kan ada nisab itu batas minim hartanya, haulnya itu putaran 1 tahun. Ya, jangan gajian kita dipotong tiap bulan zakat lah, itu mah bukan, ya beda itu mah. Jangan hitungnya tiap bulan udah dipotong ininya.
Sedekah tetap tiap tahun kita hitung harta kita. Hati-hati, setiap tahun kita hitung. Tiap bulan Ramadan pamannya itu. Nah, jadi kan gede itu nominalnya juga. Terbagi. Lah, kalau baru yang gede gitu boleh. Ya, masih banyak ini mah 50 juta mah umpamanya. Nah, sapi juga lah sekali. Tapi dengan syarat itu mengasihkan kepada umpamanya DKM. DKM ini untuk saya masih ada ini. Silakan nanti buat beli sapi silakan. Jangan langsung kita. Ya, silakan seperti itu. Itu juga syaratnya modelnya seperti itu. Kan mau buat beli apa aja silakan. Yang penting kita sudah serahkan sama amilnya. Nah, itu. Boleh. Kalau kita langsung juga kadang sih nggak boleh. Ulama seperti itu. Itu Pak Ji. Tapi kalau sumber yang lain tadi itu silakan. Boleh. Baiklah Bapak-bapak jamaah takwa, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sekali apa yang kita kaji terus berupaya meningkatkan kesadaran kita, keimanan kita, terutama dalam hal bertangga tadi. Mudah-mudahan karena kita hidup bermasyarakat, ya tidak hidup sendirian, kita harus berempati dan bersimpati pada tangga, karena ini sekali lagi yang akan mengantarkan keselamatan, keberkahan dalam hidup kita, serta akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir, mudah-mudahan jamaah takwa dalam rangka mendekati Idul Kurban ini betul-betul juga diberikan kesadaran yang kuat tentang pentingnya ibadah kurban ini sebagai salah satu kendaraan kita nanti yang bisa mengantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah, niat yang kuat, iktikad, ya hati yang kuat, sehingga kita bisa berniat mulai saat ini jika ada rezeki kita berkurban, dan niat itu kita buktikan dengan ketika betul-betul Allah berikan rezeki kita laksanakan kurban itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.